Ya, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Di sini kita akan mulai pembahasan tentang analisis House 3% dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Ridwan Rais, kemudian ada Ceni Sia, kemudian terakhir ada Doni Nurhidayat. Jadi nanti saya akan membahas tentang analisis saya tentang Ceni Sia. Ceni Sia akan membahas analisisnya tentang Doni, kemudian Doni akan membahas analisisnya tentang saya. Untuk menghemat waktu, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Saya akan coba share screen gambarnya dari Ceni Sia. Ya, ini gambarnya Ceni Sia. Di sini kita bisa melihat dari gambar rumah, orang, dan pohon. Saya akan coba analisis dari dalam gambar rumah terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk atapnya. Ini dia melambangkan kehidupan intelektual, fantasi, dan spiritual. Jadi di sini Ceni Sia menggambar polos tanpa elemen apapun, yang artinya menandakan bahwa Ceni Sia sebagai pribadi yang tidak banyak memiliki imajinasi yang kuat ataupun ide-ide baru. Kemudian yang rumah digambar dengan jelas, yang artinya sebagai pribadi yang teguh dan tidak mudah menyerah. Kemudian ada pintu dan jendela yang tertutup. Hal ini menandakan Ceni Sia sebagai pribadi yang tidak terlalu terbuka dengan orang lain dan lingkungannya. Kemudian Ceni Sia juga menggambar rumah dengan tanah, yang artinya ini menandai stabilitas dan kontak dengan kenyataan. Selanjutnya, untuk gambar pohon sendiri dapat dilihat di sini. Gambar mahkota atau daun ini menunjukkan hubungan langsung dengan produktivitas mental, yaitu Ceni Sia memiliki mental yang kuat dan tidak mudah menyerah. Kemudian batang yang ramping menandakan bahwa Ceni Sia sebagai pribadi yang punya sifat mudah bergaul, berempati, dan punya kepekaan untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Terdapat juga bunga-bunga kecil yang digambar di bawah pohon, yang artinya Ceni Sia juga bahagia jika orang-orang di sekitarnya mengalami kebahagiaan. Selanjutnya, untuk analisis orang di sini, Ceni Sia menggambar jenis kelamin perempuan. Hal ini berarti secara tidak langsung Ceni Sia menunjukkan karakternya sebagai perempuan. Terus kemudian orang yang digambar adalah orang yang sedang memegang tas, yang akan berangkat kerja. Artinya Ceni Sia telah memiliki gambaran yang jelas tentang cita-cita dan karirnya. Kemudian ada gambar tangan yang terbuka, itu menandakan bahwa Ceni Sia sebagai pribadi yang mau bekerja sama dengan orang lain dan mudah bergaul. Secara umum, hasil analisis di atas memang mungkin tidak menjamin secara keseluruhan bahwa apa yang saya analisis itu mencerminkan karakter yang sesuai dengan Ceni Sia. Tetapi berdasarkan analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Ceni Sia ialah orang yang memiliki karakter positif, tidak mudah bergaul, tidak mudah menyerah, dan memiliki mental yang kuat. Hal-hal tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan Ceni Sia apabila mampu dimaksimalkan lagi oleh dia. Saran saya yaitu ialah Ceni Sia untuk mampu memaksimalkan potensi-potensi positif yang ada pada dirinya agar dia mampu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi semua orang. Selain itu mungkin untuk lebih melatih lagi imajinasinya agar dia bisa mampu untuk menyesuaikan diri dan lebih bersikap terbuka terhadap orang lain. Kemudian untuk rekomendasi pengembangan talenta dari hasil website temubakat.com, ketiga poin utama keunggulan yang dimiliki Ceni Sia yaitu yang pertama itu arranger, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain, di mana dalam hal ini berarti Ceni Sia cocok untuk menjadi manajer dalam suatu perusahaan, bisa sebagai manajer SDM ataupun manajer pelatihan dan pengembangan. Kemudian dia juga punya kelebihan yaitu caretaker, di mana ini merupakan dia mampu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain. Kemudian dia cocok untuk jadi HRD, service employee ataupun hubungan industrial. Kemudian ada juga bakatnya yaitu quality controller,
Ya, ini memeriksa mutu atau kualitas seseorang. Jadi Chinese cocok untuk ditempatkan di bagian HRD, di bagian pelatihan dan pengembangan karir. Itu dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chinese yang akan menganalisis tentang Doni Nur Hidayat. Chinese waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Bang Ridwan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Doni Nur Hidayat. Di sini untuk gambar secara keseluruhan, oke. Ya, di sini dari gambar secara keseluruhan, gambarnya Doni Nur Hidayat ini itu cenderung lebih ke kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa Doni memiliki ego yang dipengaruhi oleh masa lalunya, tetapi Doni sukar untuk dipengaruhi oleh orang lain. Dan Doni juga tipikal orang yang introvert dan memiliki optimisme terhadap masa depan. Nah, di sini untuk gambaran rumahnya sendiri, untuk gambar atapnya itu Doni melakukan detail-detail terhadap atap-atapnya tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwa Doni memiliki kecemasan. Kemudian dari gambar rumah tersebut itu juga digambarkan secara teliti, menunjukkan bahwa Doni memiliki kecenderungan kecemasan yang sama juga dengan gambar atap di atas. Dan di sini Doni menggambarkan rumahnya itu dengan pintu yang terbuka. Artinya Doni memiliki penerimaan yang baik dari ibu atau lingkungan sosialnya. Nah, untuk gambar pohonnya sendiri, ini Doni menggambarkan pohon dengan batang yang digambar kasar dan lurus ke arah atas gitu. Nah, untuk gambar yang kasar ini menunjukkan bahwa Doni ini orangnya adalah orang yang sensitif gitu, gampang marah. Sedangkan untuk batang yang lurus itu menunjukkan bahwa Doni memiliki percaya diri dan kemampuan yang tinggi dalam melakukan sesuatu. Di sini Doni juga menggambarkan pohonnya lengkap dengan buahnya dan ada bunga juga di bawahnya. Jadi itu bunga yang di bawah menunjukkan kalau Doni bahagia juga kalau orang-orang di sekitarnya ikut bahagia. Nah, selanjutnya untuk gambar person atau orang, ini Doni menggambarkan jenis kelamin laki-laki yang dimana jenis kelaminnya dia sendiri itu laki-laki, dan di sini orang yang siap untuk berangkat kerja. Itu gambar yang Doni gambar itu tampak gembira, menandakan bahwa Doni adalah orang yang bersemangat dan motivasi, serta gambarnya itu mengartikan diri yang kuat dan agresif. Kemudian dari gambar orang tersebut itu digambar dengan garis yang tebal, menunjukkan bahwa Doni penuntut, menguasai, menentang kekuasaan. Kemudian dia yakin akan dirinya sendiri gitu, jadi percaya diri. Nah, selanjutnya dari hasil analisis tersebut dapat saya simpulkan bahwa Doni adalah orang yang memiliki karakter yang secara keseluruhan positif, yaitu Doni orangnya optimis, kerja keras, memiliki konsentrasi yang bagus. Kemudian pada poin-poin di atas, jika Doni melakukan sesuatu, itu dia akan menghasilkan hasil yang bagus gitu, memuaskan hasil dari apa yang dia kerjakan. Nah, saran dari saya untuk Doni, tetap menjaga hal-hal positif yang sudah ada pada dirinya, dan kemudian menurut saya Doni bisa mengurangi rasa cemas yang ada pada dirinya gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini talent mapping berdasarkan hasil analisis dari temubakat.com, Doni ini memiliki
memiliki kekuatan caretaker, kemudian communicator, dan explorer. Caretaker ini Doni bisa mengatasi orang-orang di sekitarnya dia. Kemudian communicator berarti Doni ini bisa menyampaikan sesuatu dengan baik sehingga apa yang dia sampaikan dapat diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Dan menurut saya Doni itu cocoknya bekerja di bagian pelatihan dan pengembangan. Baik, dari saya cukup segitu. Selanjutnya saya akan lanjutkan kepada rekan saya, Doni Nur Hidayat. Dipersilakan. Ya, teman-teman, kemudian saya akan melanjutkan analisis HTP-nya milik Ridwan Rais. Di sini gambar secara keseluruhan milik Ridwan Rais, yaitu letak gambar secara keseluruhan proporsional, tidak terlalu kanan atau tidak terlalu kiri. Hal ini menandakan bahwa saudara Ridwan Rais memiliki karakter yang tidak terpengaruh oleh masa lalunya dan tidaklah terbebani oleh beban sisi masa depannya. Kemudian gambar orang lebih kecil dibanding dengan pohon. Hal ini berarti Ridwan memiliki penyesuaian diri yang baik dalam dirinya. Kemudian saya akan menganalisis detail soal gambar yang digambarkan, gambar rumah. Atap melambangkan kehidupan intelektual, fantasi, dan spiritual. Antena TV dan serbong asap melambangkan hubungan komunikasi atau bertukar informasi dengan orang lain secara jelas dan lugas. Asap yang keluar dari serbong asap melambangkan ketegangan internal. Garis dinding yang digambar tidak tebal menandakan bahwa Ridwan tidak memiliki ego yang besar dalam dirinya sendiri. Pintu dan jendela yang tertutup menunjukkan bahwa kepribadian Ridwan yang tertutup dan tidak mudah menunjukkan perasaan dan kelemahannya pada orang lain. Fokus pada apa yang sedang ia hadapi. Jalan di depan rumah yang ia gambarkan menandakan keterbukaan yang artinya Ridwan cenderung membiarkan orang lain untuk mengetahui kehidupan keluarganya. Dan kemudian saya akan menjelaskan analisis gambar pohon yang digambar oleh Ridwan. Mahkota, yaitu daun dan ranting yang rimbun, menunjukkan hubungan langsung dengan produktivitas mental. Artinya, saudara Ridwan memiliki mental yang kuat dan tidak mudah menyerah. Cabang pohon yang mengecil menggambarkan kontak sosial yang tidak terlalu aktif, aspirasi, dan tingkat kepuasan atau frustasi. Batang yang besar dan kokoh, serta bersih, menandakan bahwa saudara Ridwan sebagai pribadi yang berpendirian kuat dan tenang. Tidak adanya gambar daun yang jelas melambangkan kekosongan. Batang yang lurus juga menandakan bahwa Ridwan cukup percaya diri dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam melakukan suatu hal. Tanah yang bersih dan kosong melambangkan stabilitas kontak dengan kenyataan yang jelas dan tidak terlalu banyak berpikir atau berasumsi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gambar orang yang digambar oleh saudara Ridwan. Jenis kelamin yang digambar yaitu pria, sesuai dengan jenis kelamin si penggambar atau saudara Ridwan Rais. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa Ridwan menunjukkan kepribadiannya yang sebagai seorang pria. Gambar orang yang digambar sedang memegang tas kerja dan akan berangkat kerja. Hal ini menandakan bahwa saudara Ridwan telah memiliki gambaran yang jelas tentang cita-citanya dan karirnya ke masa depan. Gambar orang yang digambar secara profesional artinya Ridwan memiliki penyelesaian diri yang baik dalam dirinya. Gambar tangan yang terbuka menandakan bahwa Ridwan sebagai pribadi yang mau bekerja sama dengan orang lain. Ukuran gambar orang yang digambarkan kecil menandakan bahwa Ridwan lebih menyukai bekerja secara individu atau tim kecil agar lebih fokus dibandingkan bekerja dengan tim yang besar. Dan kemudian untuk kesimpulannya yaitu saudara Ridwan adalah orang yang memiliki kepribadian atau karakter yang secara keseluruhan positif. Yaitu Ridwan orang yang optimis, pekerja keras, dan memiliki konsentrasi yang bagus. Berdasarkan poin-poin di atas, jika Ridwan melakukan suatu hal, maka akan memuaskan hasilnya. Kemudian saran yang akan saya berikan yaitu untuk hal-hal positif di atas hendaknya dipertahankan oleh saudara Ridwan. Kemudian mungkin bisa lebih mengurangi sikap, mengoreksi lingkungannya karena tanpa disadari sikap tersebut akan menuju ke arah sikap yang terlalu otoriter dan mulai untuk membuka diri atau mengenalkan diri terlebih dahulu terhadap lingkungan atau orang sekitar agar lebih dikenal.
Kemudian untuk bagian talent mapping-nya yang saya analisa dari website temubakat.com yang ditunjukkan hasilnya, yaitu Saudara Ridwan memiliki kekuatan atau potensi sebagai administrator, yaitu kemampuan untuk mengelola atau mengadministrasi pekerjaan yang ia kerjakan. Kemudian kelebihannya yaitu sebagai komunikator dan sebagai interpreter. Kalau menurut saya potensi tersebut atau kekuatan tersebut itu sangat cocok bagi Ridwan untuk bekerja sebagai di bidang HRD atau Human Capital, terutama bagian manajer SDM. Kemudian sekian dari saya dan terima kasih. Ya, terima kasih Roni dan Jenisi atas pemaparannya. Mudah-mudahan pemaparan tersebut bermanfaat untuk kita semua ya. Terlebih lagi untuk pengembangan karir kita ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan prestasi kami dapat bermanfaat terutama bagi kita semua. Semoga kami dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi setelah kami memahami analisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing diri kami. Terima kasih.